Welcome to daily vlog. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Welcome back to my daily vlogs. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Hari ini saya mau jalan pagi karena setelah bekerja ya kurang lebih 7 hari, terus libur 1 hari, terus kerja lagi 4 hari, badan rasanya sangat-sangat capek dan kurang istirahat. Akhirnya hari ini saya dapat libur dan kita bisa jalan pagi keliling kompleks. Jadi hari ini suhunya sekitar minus 12. Ya, minus 12. Beberapa hari ini tuh lumayan badai salju sering terjadi di Hokkaido. Jadi teman-teman bisa lihat nih, semua tumpukan salju. Nih, benar-benar putih. Putih, full salju. Ini salju, guys. Jadi kalau salju ini udah bacain aja. Ya, Pak. Mati. Lampu merah. Ya, kurang lebih seperti inilah kompleks di Jepang. Kayak sepi, mau di mana-mana tuh sepi. Kayak orang-orang tuh entah ini negara tuh ada rakyatnya tuh, tidak, saya juga bingung. Kebetulan hari ini juga bukan hari Sabtu atau Minggu, jadi mungkin semua orang sedang beraktivitas, baik sebentar lagi mungkin sementara kerja atau sekolah dan lain-lain. Tapi kalau mobil banyak nih, mobil yang menunjukkan bahwa di dalam gedung ini ya ada orang. Hari ini kita mau jalan-jalan keliling kompleks. Jadi inilah kompleks di dekat tempat tinggal saya, guys. Di Hokkaido. Tapi saya tidak mau sebut nama kotanya. Pokoknya saya tinggal di daerah Hokkaido, daerah paling atas dari Jepang. Kalau misalnya teman-teman mau cek di peta Jepang itu Hokkaido tuh paling atas. Ya, di sini tuh salah satu tempat yang winter atau musim dinginnya itu tuh paling lama. Itu bisa sampai 4-5 bulan, sampai 6 bulan bahkan suhu musim dinginnya. Dan di tempat saya itu bisa dibilang saljunya itu tuh yang paling sedikit. Kayak kalian bayangkan di tempat saya saja saljunya itu paling sedikit. Sedikit yang seperti apa? Coba kalian lihat tuh, sebegini tebalnya dan dingin sekali, kayak tangannya saya tuh sampai merah. Telapak tangan tuh benar-benar sampai kayak Allah merahnya, yang rasa-rasanya seperti terbakar, tapi terbakar karena kedinginan. Terus satu lagi, di kompleks saya itu bisa dibilang perumahan ya orang-orang kanemochi atau orang-orang bisa dibilang orang kaya lah. Kenapa? Karena di sini tuh rata-rata rumah, bukan apartemen, bukan bukan mangso, maksudnya kayak ya kos-kosan gitu. Di sini tuh rata-rata setiap orang tuh punya rumah, maksudnya kayak rumah gitu. Rumahnya tuh besar-besar, terus ada parkiran dan segala macam. Nah, kalau di negara maju atau misalnya kayak Jepang, kalau orang tuh di rumah ya rumahnya besar, lahannya luas, parkirannya juga luas.
terus semuanya itu pada ini lihat pada rumah semua itu rata-rata kompleks ya alhamdulillahnya orang mampu gitu. Kalau misalnya di kompleks-kompleks yang ya apartemen kos-kosan itu ya mungkin rata-rata orang yang merantau. Yeay, dingin sekali ya Allah. Nih, lihat tangan, dingin sekali. Ya teman-teman bisa lihat tangan, telapak tangan satu benar-benar apa namanya, benar-benar kayak mati rasa. Terus ini dingin sekali ya Allah. Ini sangat dingin. Ada kos tangan tapi tetap dingin. Oke, let's go. Kita keliling kompleks. Kebetulan saya mau ada keperluan di kantor pos, jadi kita ke kantor pos. Teman-teman temani saya untuk ke kantor pos. Lihat seperti biasa ya, saya sendiri. Yang lalu lalang pun paling mobil, motor pun jarang. Kita lihat mana? Lihat aja deh. Ya seperti inilah perumahan-perumahan di Jepang. Nah, perumahan-perumahan di Hokkaido itu sedikit berbeda desainnya dengan perumahan di kota-kota lain yang ada di Jepang. Jadi mungkin mereka tuh desainnya tuh memang sudah khusus untuk persiapan musim dingin. Dari tinggi pondasinya, dari atap rumahnya itu beda atap rumahnya dia. Pondasinya itu sebenarnya Kak tinggi sekali. Beda sama rumah-rumah di Jepang, misalnya di kota lain. Nih pondasi rumahnya tuh lumayan tinggi. Tuh, mungkin biar pada saat musim dingin ah, saljunya tidak terlalu naik atas itu. Dinginnya apa? Ya, akhirnya saya mendapatkan satu bapak-bapak ya, yang sedang jalan pagi juga. Entahlah dia jalan pagi atau apa. Terus, jadi hari ini karena saya libur, saya pengen yang pertama bangun siang. Alhamdulillah tadi saya bisa bangun siang. Sekitar jam 7 bangun, jam setengah 8, terus rebahan 2 jam, jam 9 bangun, cuci pakaian, beres-beres pakaian semua, sarapan. Terus sekarang entahlah jam berapa sekarang. Kayaknya ini bukan jalan pagi lagi, tapi lebih ke jalan siang. Karena sekarang sudah sekitar jam 12, setengah 1 siang. Kita ke kantor pos dulu. Setelah ke kantor pos, nanti teman-teman temani saya belanja. Karena bahan makanan saya habis. Tidak ada yang bisa saya makan. Nah selama ini saya sibuk kerja, jadi alhamdulillahnya, jadi saya tidak punya kesempatan untuk belanja. Terus badai salju juga full. Lihat saljunya masih full. Enaknya tinggal di Hokkaido itu, apa namanya, saljunya dia tuh bener-bener powder. Beda ini, kayak bener-bener bagus. Kayak wow, kayak powder bener-bener halus. Seru kalau buat main. Cuman dingin, minusnya kalau winter di sini tuh dinginnya minta ampun. Tuh lihat, sampai batu-batu membeku. Hinan Basho, tempat evakuasi kalau misalnya ada gempa atau ya ada bencana, tempat evakuasinya di sini. Ini cuma fun fact. Jadi di Jepang itu banyak sekali taman-taman kayak gini. Taman-taman bermain, pokoknya taman, tempat terbuka itu banyak. Hampir di mana-mana tuh ada. Salah satu tujuannya adalah biar bisa pada saat terjadi bencana itu bisa dijadikan tempat untuk evakuasi, tuh, tempat darurat. Tuh. Makanya hampir setiap kompleks tuh ada saja tamannya.
Huh. Dengan tujuan untuk dijadikan Hinan Basho atau tempat evakuasi darurat. Ya Allah, kalau ini tempat parkiran, kalau Ichini Cikipu 24 parkir 24 jam 300 yen atau 30 ribuan, 2 hari 48 jam 400 yen atau sekitarnya 40 ribuan dan seterusnya. Oke, kita nyebrang. Sebenarnya yang tidak boleh nyebrang di sini, tapi ya sudahlah. Dingin, ya Allah, dingin. Ya Allah Akbar. Ini stasiun salah satu stasiun kereta dekat rumah. Kelihatan? Iya, itu dia stasiunnya. Jadi mau kemana-mana kalau naik kereta ya ke stasiun ini. Hari ini benar-benar cuacanya sangat bagus. Jadi pas untuk jalan. Ah, ini benar-benar dingin sekali, ya Allah. Kalian lihat, lihat saljunya benar-benar kayak powder, kayak halus. Jadi tuh bagus buat main. Inilah. Oh, salju tuh seru guys kalau buat main, terus buat ski. Cuman minusnya dia tuh dingin. Dinginnya Hokkaido tuh bisa sampai minus 20-an. Wah, hari ini sudah minus 12. Tuh, lihat, beku. Membeku. Oke, sekarang kita sudah sampai di kantor pos. Kebetulan ada urusan sedikit, jadi kita singgah di kantor pos. Habis dari kantor pos, baru kita belanja. Yush. Ini kantor posnya. Oh ya, ini namanya Jidohang Baiki. Jadi di sini nih tersedia beberapa minuman. Terus cara belinya adalah, misalnya nih saya pengen beli yang ini. Ini harganya tulis 140 yen kan. Sumetai, ini tulis sumetai artinya dingin. Ada yang harusnya tatakai sih, tapi di sini tidak. Semua minuman yang ada di sini tuh sumetai artinya dingin ya. Jadi saya tidak beli karena dingin. Sudah dingin, minum dingin mampus kita. Cuman kalau Jidohang Baik ini adalah salah satu alat yang disediakan biar kita tuh bisa beli otomatis sendiri. Misalnya saya pengen beli yang ini, harganya kan 140. Saya punya uang koin 140 yen, saya kasih masuk di sini 140 yen. Setelah itu pencet tombol ini, nanti minuman keluar lewat situ. Gitu. Nanti kapan-kapan kita kita praktekkan. Karena ini minumannya cumetai semua. Minumannya dingin semua, tidak ada yang hangat. Kalau ada atau takai no mimono mungkin bisa beli, tapi karena ini cumetai no mimono, jadi ya udahlah kapan-kapan. Oke, kita ke kantor pos. Welcome to Benjaku. Oke, stop. Oke, urusan Yubin Kyoku beres. Sekarang kita balik dulu. Jalan sedikit. Jadi, temani saya belanja. Taksi, taksi, taksi.
Jadi kita mau ke toko serba 100 yen atau serba 10 ribuan lah, 10 ribu sampai 20 ribuan. Mau beli apa, tempat bento, tempat bekal, karena tempat bekal yang saya kemarin patah. Daiso belinya. Jadi Daiso ini adalah salah satu tempat penjualan barang-barang yang harganya sekitar 10, 20 sampai 30 ribu. Barang-barangnya lucu-lucu, multifungsi. Oke, yang mana ya guys? Buat apa namanya, bekal untuk berangkat kerja. Jadi kalau di sini tuh rajin bikin bekal, hampir tiap hari, bukan rajin, hampir tiap hari tuh harus bikin bekal. Habis itu mau beli Tupperware. Ini kesukaan ibu-ibu Indonesia. Di sini tuh banyak sekali jenis Tupperware, banyak sekali, dan harganya tuh murah-murah. Dari 10 ribuan sampai 20, 30 ribuan, 40 ribuan juga ada. Ini seperti ini 20 ribuan. Terus mana lagi? Ini 20 ribuan, ini 20 ribuan. Cerek, bukan ini cerek, ini 30 ribuan. Terus ya, mari kita tunjukkan kepada ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibu yang menonton YouTube ini 20 ribuan. Buat apalah, entahlah. Banyak ini kayak kain-kain apa, tangan, sarung tangan buat masak, terus panci kecil ini berapa? Pusing. 50 ribuan. 50 ribuan, ini 70 ribuan. Terus mana lagi? Tupperware yang begini berapa nih? 20 ribuan. Terus kalau yang mini kayak ini kayaknya lagunya Jing. Ini kalau tidak ditulis harganya di sini berarti harganya 110 yen atau sekitar 10 ribuan lah. Bindang ini, kalau ini buat orang-orang yang suka ngecamp. Jadi banyak sudah disediakan. Jadi di Daiso itu bisa dibilang salah satu toko yang menyediakan barang-barang multifungsi. Gitu. Tupperware di sini juga banyak. Mau beli Tupperware soalnya mau isi bahan makanan. Entah kenapa kalau Tupperware itu cepat sekali hilang, atau tutupannya hilang lah, entah taruh di mana lah. Ini banyak Tupperware. Nih sebesar ini itu 20 ribuan. Sebesar ini loh. 20 ribuan. Murah kan? Mau lihat dulu Tupperware. Ini contoh-contoh barang yang ada di Daiso. Berbagai jenis hanger, tempat sampah, ember, terus tempat taruh piring basah, barang-barang basah, maksudnya perkakas. Terus tempat perumbuan. Terus apa lagi nih? Nah ini apalah, entahlah, saringan beras untuk cuci beras, terus mangkok. Nyiru. Berapa nih nyiru? Ini nyiru buat apa? Maksudnya kan di sini tuh rata-rata berasnya kan sudah bersih. Mereka menjual ini yang mungkin untuk berapa nih? Nyiru seukuran sangat kecil, harganya 30 ribuan. Kalau ini yang berapa? Ini kayaknya mungkin mau taruh oyatsu atau apa, cemilan-cemilan jajan. Kalau yang di sini tidak ada tulis harga, berarti harganya sekitar 110 yen atau sekitar ya 10 ribuan lah. Ini mangkok kecil. Kalau yang harganya tidak ada tuh biasanya 110 yen. Harganya 100 yen, tapi tambah 10-nya, 10 yennya itu pajak. Begindang. Capit-capit buat ini, kayaknya kalau ada toko ini di Indonesia, sepertinya hampir setiap hari ibu-ibu itu akan datang ke sini untuk membeli perlengkapan dapur ini. Ya, kurang lebih seperti inilah. Ada berbagai jenis pisau yang harganya dari 10 ribuan sampai dengan ini 50 ribuan. Papan iris,
spon. Ini kayaknya kesukaan ibu sekali ya. Ini untuk buat onigiri. Jadi kalau misalnya ada punya anak atau pengen membuat bekal untuk keluarga, beli ini buat onigiri. Terus apa lagi? Ini botol minum, bento udah. Ini semua ada. Kado, kertas kado, tas-tas. Apa lagi? Ini pakaian dalam, terus kaos kaki di sini tuh lucu-lucu, terus harganya tuh ya bisa dibilang murah sih. Ini lucu-lucu kaos kakinya, terus kayak banyak jenis. Ini juga berbagai jenis kacamata, ada yang dari plus sampai minus gitu. Ini tempat taruh lensa mata, banyak sekali, banyak lah, dasi-dasi, berbagai jenis dasi. Ini harganya tuh benar-benar 20 ribuan, 30 ribuan, 40 ribuan. Paling mahal tuh 70 ribuan, tapi itu pun satu-satu, tidak semua, cuma satu-satu barang saja yang harga 70 ribuan atau 50 ribuan. Ada tas-tas buat belanja. Nih lucu-lucu. Ini kayaknya kalau di Indonesia tuh bakal laku deh. Ini ada orang apa jual kuku yang bisa lepas pasang itu. Ada kabang. Komen guys, ini gara-gara musim dingin jadi kayak pilek. Di sini juga ada jual senter-senter yang mungkin suka naik gunung atau bepergian. Ini ada banyak jenis. Terus di sini tuh disarankan untuk beli minimal punya satu senter, takutnya kalau misalnya bencana tuh listrik kan tiba-tiba padam. Jadi tiap orang tuh ya minimal harus punya satu senter untuk menerangi kalau misalnya listrik padam seketika karena bencana. Sumpah Jepang tuh tinggal di tahun 2050 kayaknya mereka. Ini ada penutup pelindung apa namanya kamera iPhone LCD. Kabel perkabelan. Terus juga ada berbagai jenis headset yang Bluetooth sih rata-rata ini. Bluetooth, kabel juga ada. Kabel. Ini juga smartphone holder, kayaknya butuh deh satu. Oke, saatnya kita membayar. Oke guys. Kalau di sini bayarnya ya sudah menggunakan alat, kita bayar sendiri. Oke, scan, ambil barangnya. Nanti di sini kan ada barcode nih, mana ya? Nah, scan barcode-nya. Ini harganya langsung keluar. Ini scan barcode-nya, harganya langsung keluar. Oke, mari kita bayar. Yongteng, Goteng. Oke, ini barang yang dibeli kurang lebih. Oh ya, sama plastik. Soalnya saya tidak bawa. Oke, totalnya sekitar segini. Ini gengking, kita bayar pakai cash. Dompet ini. Total harganya segitu. Kita masukkan uangnya di sini. Ya, oke. Oke. Nanti nih kembaliannya, uang kembalian keluar. Nah, kembaliannya diambil. Oke. Finish. Nanti keluar resinya. Oke, finish belanja di sini.
Tupperware sudah. Habis itu sekarang temani saya belanja bahan makanan. Oke, kita sudah sampai di Jerman. Ini ayam dulu guys. Ini ada logo halalnya. Jadi, kita beli. Kita cari tempe. Ada tempe deh. Tempe, yeay, alhamdulillah ada tempe guys. Ada tempe. Ini satu tempe harganya 348 yen dengan pajak 320 yen, sekitar 40.000 ya. Satu tempe ini 40 ribuan. Yes. Satu tempe 40 ribuan ini. Jangan kaget dengan harga tempe kalau bukan di Indonesia. Terus nah ini ada ebi fry ini guys. Ini udang dan ada logo halalnya, jadi kita beli juga. Ayo, kalau makanan-makanan yang ada logo halal tuh menjadi rebutan kaum muslim di Jepang. Masih dapat apa lagi ya? Ya sepertinya lah. Yes, di sini tuh yang belanja tuh bukan cuma ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga belanja. Bapak-bapak juga belanja tuh. Bapak-bapak juga belanja di sini. Apa itu patriarki guys? Sampai kita ini brokoli. Kita cari bahan ini. Ini ada brokoli beku. Ini brokoli beku. Sayur sapi hijau ini bayam aku. Buah nambat ada tidak ya? Ada. Ya ini ada. Kita orang bayi bilang buah nambat, buah pria. Di sini goya. Ini ada goya slice, harganya sekitar 228 yen, ya sekitar 20 sampai 30 ribuan lah. Satu plastik ini beku, jadi bisa taruh di freezer. Gitu, jadi bisa tidak cepat rusak. Terus ayam, telur itu di sini lagi langkahnya guys. Oh ini ada persen wari wiki, jadi ada persen 30, diskon 30%. Ini satu kantong tuh sekitar 50.000, di persen 30%. Let's go. Sayur apa ya? Oh guys, ini juga dapat diskon 30%. Jadi buah apa ya? Kiabetsu kubis. Ini harganya 130 ya, sekitar 13-15 ribu lah satu. Setengah maksudnya. Persen 30%. Jadi kita ambil barang-barang yang menjadi persenan. Let's go. Dari di Jepang tuh lagi krisis telur ayam karena ayam-ayam tuh semua pada kena virus. Jadi telur ayam sangat langka. Ya, jajan halal di sini. Ya, habis. Barang-barang gitu.
lupa brokoli guys. Ayo kita beli brokoli. Kabocha mana? Ya, kayaknya kabocha tidak ada. Terus yang lolos kan mau belanja. Ini ada nanas. Nanas tuh satu buah sekitar 50.000 lah. Terus apa lagi? Apel. Ini satu plastik ini 60.000. Oke guys, kita sudah belanja. Sekarang kita mau bayar. Tapi ya harus antri. Nah, ini guys, mas. Sumimasen. はい、ありがとうございます。お願いします。7850円頂戴いたします。お願いします。はい。1万円お預かりいたします。はい、お願いします。Oke guys, untuk vlog kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir dengan durasi yang sangat lama ini. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. Bye bye. Arigatou gozaimasu minasan. Domo arigatou gozaimasu. Oke, see you. Oh ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.